Halo, kembali lagi di channel Ilmuwan Muda. Kali ini kita akan membahas tentang penulisan bab 2 skripsi jurusan Perbankan Syariah. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini agar kami lebih giat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Untuk itu langsung saja kita saksikan video berikut ini. Halo Sobat Ilmuwan Muda. Oke, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita akan lanjut membedah skripsi ya. Kemarin kita sudah membahas seputar bab 1. Nah, untuk kalian yang belum lihat videonya bisa lihat di link yang berikut ini. Untuk sekarang kita akan membahas tentang bab 2 teman-teman ya. Untuk bab 2 Perbankan Syariah. Nah, bab 2 sendiri teman-teman biasanya disebut sebagai tinjauan pustaka. Ada juga yang menyebut landasan teori, ada juga yang menyebut studi literatur, ada juga yang menyebut sebagai kajian pustaka. Nah, untuk deskripsi ini bab 2-nya disebut sebagai landasan teori. Nah, oke teman-teman, jadi ada poin-poin yang perlu diperhatikan saat kalian menulis landasan teori ini ya. Yang pertama apa? Yang pertama itu ide pokok yang digunakan sama dengan pendahuluan, tapi lebih disempurnakan. Nah, jadi sama dengan pendahuluan, sama dengan bab satunya. Membahas apa saja? Yang pertama ada perbankan syariah, ada juga. Lalu yang kedua ada mudharabah, ada juga. Lalu yang ketiga ada musyarakah, bisa. Yang keempat ada juga membahas bagi hasil. Oke teman-teman, lanjut langsung saja kita masuk ke landasan teorinya ya. Teori apa saja yang bisa dimasukkan di skripsi ini? Bagian A teman-teman, ada manajemen pembiayaan bank syariah. Nah, jadi manajemen ya, pengaturannya pembiayaan bank syariah itu macamnya apa aja sih, seperti apa sih? Nah, itu perlu dimasukkan. Yang pertama misalkan ada pembiayaan murabahah dan istisna. Nah, di sini dijelaskan ya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan dan seterusnya. Lalu istisna itu apa? Ditulis juga. Lalu yang kedua ada lagi pembiayaan ijaroh dan IMBT. Nah, apa itu? Transaksi ijaroh adalah untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Nah, lalu IMBT adalah apa? Nah, ditulis, dijelaskan. Oke, lalu bagian ketiga ada pembiayaan mudharabah. Nah, mudharabahnya masuk di sini teman-teman. Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi. Akadnya seperti apa? Nah, dijelaskan secara singkat, nggak masalah. Lalu poin yang B ada pengertian mudharabah. Nah, setelah manajemen, pengertian mudharabah dulu. Karena apa? Karena judulnya awal kan mudharabah. Nah, lalu pengertiannya apa aja? Misalkan ditulis menurut siapa gitu pengertiannya gimana. Lalu rukun dan syarat mudharabah bisa dimasukkan di sini. Yang pertama ada ijab dan qabul, misalkan ijab qabul itu apa sih? Nah, lalu kedua ada dua orang yang melakukan kerjasama. Nah, jadi di sini harus ada dua orang yang melakukan kerjasama. Itu kalian jelaskan apa maksudnya. Lalu yang ketiga adanya modal. Nah, harus ada modal untuk transaksi mudharabah ini. Lalu bagian keempat adanya pekerjaan atau usaha. Harus ada usaha, harus ada pekerjaan yang dilakukan atau pekerjaannya siapa, harus ada itu. Maksudnya gimana kalian jelaskan di situ poin yang keempat. Lalu yang kelima ada nisbah keuntungan. Nah, nisbah keuntungan itu maksudnya seperti apa? Jadi mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Nah, kalian jelaskan. Jadi ada 5 poin. 5 poin itu dari rukun dan syarat mudharabah. Nah, seperti itu. Lalu bagian C ada pengertian musyarakah ya, musyarakah. Setelah kita membahas mudharabah, lanjut membahas tentang musyarakahnya. Seperti itu teman-teman. Ada apa saja? Kalian tulis dulu pengertiannya. Musyarakah itu apa? Kalian tulis. Nah, setelah itu hampir sama. Kalian bisa masukkan terkait syarat dan rukunnya apa saja. Syarat dan rukunnya yang pertama ijab dan qabul harus ada. Lalu yang kedua pihak yang berserikat. Nah, berserikat itu maksudnya apa? Musyarakah itu kan serikat itu teman-teman. Syarakah serikat. Nah, jadi pihak yang melakukan akad transaksi musyarakah itu harus ada. Lalu yang ketiga objek akadnya. Objek yang diakad itu harus ada. Nah, itu berupa modal atau kerja, keuntungan dan kerugian atau apalah. Nah, nanti kalian jelaskan itu masuk di syarat dan rukun. Tetap dimasukkan bab 2.
Lalu bagian D ada pendapatan bagi hasil. Nah, pendapatan bagi hasil itu pengertiannya seperti apa sih? Nah, misalkan bagi hasil menurut terminologi asing Inggris dikenal dengan profit sharing. Nah, dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba dan seterusnya. Kalian masukkan pengertian dari pendapatan bagi hasil ini ya. Lalu bagian E ada yang namanya apa itu hubungan pembiayaan mudharabah dengan jumlah pendapatan bagi hasil. Nah, jadi hubungannya itu seperti apa? Nah, sebelum peneliti mengukur pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap jumlah pendapatan bagi hasil, maka harus dijelaskan terlebih dahulu ya hubungan antara pengaruh pembiayaan mudharabah dan jumlah pendapatan bagi hasil dengan melalui teori faktor. Nah, seperti apa? Kalian tulis. Lalu bagian F ada namanya hubungan pembiayaan musyarakah dengan jumlah pendapatan bagi hasil. Nah, setelah mudharabah lalu musyarakah dengan bagi hasil sama. Lalu poin yang G teman-teman, ada pembiayaan mudharabah, musyarakah dan pendapatan bagi hasil dalam pandangan syariah secara syar'i ya. Yang pertama untuk pembiayaan mudharabahnya itu seperti apa? Kalian bisa masukkan ayat Quran ataupun Quran hadis di sini bisa. Nah, dari maksudnya setelah Quran lalu masukkan hadis bisa, atau masukkan ijma ulama bisa, tambahin di situ. Lalu bagian kedua ada pembiayaan musyarakah ya. Lalu bagian ketiga ada pendapatan bagi hasil. Nah, konsepnya sama dengan Quran masukkan, lalu sumber dari hadis masukkan, dari ijma ulama, kitab-kitab ulama masukkan bisa. Lalu poin H, kajian penelitian terdahulu. Nah, jadi harus ada penelitian terdahulu setelah maksudnya selain di bab 1 kalian bisa masukkan di bab 2 ini. Jadi misalkan di sini ada penelitiannya. Yang pertama Nurul Hasanah tahun 2017 ya. Ini skripsi dengan judul analisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas pada bank syariah mandiri. Nah, masih cocok kan? Masukkan. Lalu yang kedua ada dari Dedeh Rahmawati tahun 2017 terkait analisa pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan inflasi terhadap profitabilitas bank syariah. Masuk juga. Lalu bagian ketiga dari Agung Mulyo Prasetyo tahun 2018. Ini skripsi juga. Kan tahun-tahunnya kan baru teman-teman ya. Judulnya pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan non performing financing terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2012 sampai 2016. Lalu poin I teman-teman, ada yang namanya kerangka konseptual. Nah, jadi konsepnya itu seperti apa? Kalian bentuk di situ, kalian tulis. Nah, di sini kan ada yang pertama itu variabel independen. Apa saja itu? Ada pembiayaan mudharabahnya, bisa disebut X1. Lalu yang kedua ada pembiayaan ya musyarakah atau X2. Nah, jadi independennya. Lalu yang kedua ada variabel dependennya yang dipengaruhi. Itu ada yang maksudnya yang mempengaruhi dependen itu jumlah pendapatan bagi hasil. Nah, atau Y. Nah, seperti itu. Jadi ada variabel independen apa, dependen apa, masukkan. Lalu nanti untuk gambarnya terkait kerangka konseptual nanti akan kami masukkan juga terkait ada panah-panah dari pembiayaan mudharabah ke jumlah pendapatan bagi hasil, pembiayaan musyarakah ke pendapatan bagi hasil, itu skema panah-panah seperti apa. Lalu lanjut ke bagian C, ada mapping variabel dan operasionalnya. Jadi mapping itu apa sih? Mapping itu pemetaan teman-teman ya. Jadi dipetakan variabelnya seperti apa, operasionalnya juga seperti apa. Yang pertama pembiayaan mudharabah, nanti dibentuk tabel bisa teman-teman. Variabelnya pembiayaan mudharabah, terus indikator atau operasional variabelnya per 3 bulan dalam satuan miliar rupiah maksudnya ya. Lalu skalanya rasio, referensinya M. Syafi'i Antonio. Ini referensi sumber yang diambil untuk maksudnya untuk mengacu terkait pembiayaan mudharabah itu seperti apa gitu, penelitiannya seperti apa. Lalu yang kedua pembiayaan musyarakah, sama bentuk tabel, referensinya dari Irfan Syauqi baik. Nah, lalu jumlah pendapatan bagi hasil juga sama, referensinya dari M. Syafi'i Antonio. Jadi ada dua yang sama referensinya. Oke. Poin yang kedua teman-teman yang perlu diperhatikan adalah subbab disusun dari umum ke khusus ya. Jadi mengarah kemana? Mengarah ke fokus penelitian teman-teman. Nah,
Jadi dari umum itu dari mana sih? Dari perbankan syariah misalkan. Kenapa? Karena kita bisa membahas dari bank itu apa, bank itu seperti apa, lalu di breakdown, diturunkan ke perbankan syariah, kan bagian dari bank ya. Lalu kita masuk lagi kemana? Ke mudharabah dan musyarakah. Nah itu kan akad yang hanya ada di perbankan syariah kan ya. Untuk bank-bank yang non syariah, maksudnya yang umum kan tidak ada mudharabah musyarakah, itu tidak dikenal teman-teman. Jadi breakdownnya cocok masuk ini. Ke bawah lagi bisa ke bagi hasil. Jadi penjelasan bagi hasil dari mudharabah dan musyarakah itu apa sih? Nah oke, paham kan? Yang ketiga, tiap subbab dapat terdiri dari beberapa referensi penunjang. Beberapa teman-teman, lebih dari satu ini ya. Satu paragraf itu bisa lebih dari satu referensi. Bayangkan, satu paragraf teman-teman. Intinya tuh referensinya harus update ya, harus terbaru teman-teman. Untuk contohnya, oke, misalkan kita ambil dari pengertian musyarakah teman-teman. Jadi fokus paragraf yang musyarakah. Yang pertama, ada kalimat seperti ini. Secara bahasa, musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti bla 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 bla, antara masing-masing sulit dibedakan. Dari Mas Adi tahun 2002. Nah, yang pertama itu. Lalu yang kedua, ada secara etimologis ya. Musyarakah adalah penggabungan, pencampuran atau serikat dan seterusnya misalkan. Ini berdasarkan Mardani tahun 2014. Lalu yang ketiga, syirkah syariah terwujud atau terrealisasi atas dasar sama-sama ridho di antara dua orang atau lebih bla 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 dan seterusnya dalam ukuran tertentu, disampaikan oleh Naf'an pada tahun 2010. Nah, kenapa kok ini tahunnya 2002, 2014, 2010? Nah, yang perlu digarisbawahi, ini semua rata-rata adalah dari buku teman-teman. Jadi kalau buku nggak masalah, kalian mengambil tahun 2002, selisih 10 tahun, 20 tahun, tahun 90-an kalian ambil, nggak masalah kalau itu buku. Bahkan buku bahasa Inggris kan, misalnya buku apa intinya bahasa Inggris lah, biasanya itu tahun-tahunnya lama kan, tahun 80-an, tahun 90-an, itu sudah bagus, sudah berkualitas intinya. Itu nggak apa, kalian masukkan sebagai sumber ya, boleh-boleh saja. Lalu poin keempat teman-teman yang harus kalian perhatikan adalah ubah kalimat dari referensi dengan bahasa kita sendiri teman-teman ya, bahasa kalian sendiri ya. Intinya itu tidak boleh mengubah isi teman-teman. Nah ini keuntungannya akan mengurangi plagiasi. Jadi stop plagiasi ya, jangan lagi plagiasi lah intinya, jangan copy paste aja, kalian ubah, kalian cantumkan juga sumbernya teman-teman. Nah contohnya kalimatnya itu ada, nanti kami contohkan terkait apa, terkait pembiayaan teman-teman, terkait pembiayaan dengan prinsip jual beli. Kalimatnya seperti ini teman-teman, pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, titik. Dari Nasution tahun 2014. Itu kalimat pertama. Lanjutannya kalimat kedua ya, prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus, titik. Itu kalimat kedua, sama sumbernya Nasution 2014. Nah dua kalimat ini adalah kalimat asli dari sumber yang didapatkan, misalkan seperti itu teman-teman. Lalu kalian ubah menjadi seperti ini, kalimat kalian sendiri ya, prinsip jual beli dalam pembiayaan dimaksudkan untuk barang, sedangkan kalau untuk memperoleh jasa maka menggunakan prinsip sewa, titik. Kalimat pertama. Lalu untuk usaha kerjasama yang berfungsi memperoleh barang sekaligus jasa menggunakan prinsip bagi hasil, titik. Kalimat kedua. Nah kalian masih bingung? Oke, kalau kalian masih bingung teman-teman, mari kita sejajarkan coba antara kalimat asli dan kalimat kalian sendiri ya. Oke, yang kalimat asli yang pertama, yang paragraf aslinya, bukan paragraf ya, maaf, kalimat. Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Lalu kalian ubah kalimatnya menjadi prinsip jual beli dalam pembiayaan dimaksudkan untuk barang, sedangkan kalau untuk memperoleh jasa maka menggunakan prinsip sewa. Nah teman-teman, coba kalian perhatikan di sini ya. Untuk kalimat aslinya kan yang pertama itu pembiayaan dengan prinsip jual beli lah, pembiayaan dengan prinsip jual beli. Lalu kalimat kalian ubah menjadi prinsip jual beli dalam pembiayaan loh. Sama kan intinya kan, pembiayaan dengan prinsip jual beli loh.
Lalu prinsip jual beli dalam pembiayaan sama, dibolak-balik, yang penting artinya tetap sama, nggak masalah. Lalu perhatikan lagi, ditujukan untuk barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ya gitu. Lalu kalimatnya dimaksudkan untuk barang, ditujukan kalian ganti menjadi dimaksudkan untuk barang, bisa. Lalu sedangkan kalau untuk memperoleh jasa, nah sedangkan di sini, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa, kata-kata prinsip sewa didahulukan, lalu kalian ubah menjadi di bagian akhir, jasa didahulukan dulu. Nah itu sudah mengubah susunan kalimatnya, tapi maknanya itu tetap sama. Yang penting maknanya jangan sampai berubah teman-teman. Oke. Lalu kalimat yang kedua kita sejajarkan seperti ini. Kalimat aslinya, prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan untuk yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Lalu kalimat kalian sendiri, lalu untuk usaha kerjasama yang berfungsi memperoleh barang sekaligus jasa menggunakan prinsip bagi hasil. Nah coba cermati di sini, kalimatnya kan yang asli kan prinsip bagi hasil digunakan, lalu kita hilangkan, kita ubah menjadi lalu untuk usaha kerjasama yang berfungsi. Loh, dapat dari mana kerjasamanya? Untuk usaha kerjasama yang ditujukan. Nah di kalimat asli kita taruh di depan di sini kan, yang berfungsi memperoleh barang sekaligus jasa. Nah memperoleh barang sekaligus jasa, coba kalian perhatikan di kalimat yang aslinya, guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Nah sekaligusnya di belakang kan, awalnya kita ubah di depan, nggak masalah, barang sekaligus jasa, jasa sekaligus barang, sama kan intinya. Oke, gimana? Masih bingung lagi? Nah oke teman-teman, itu tadi adalah tips cara penulisan bab 2 khusus jurusan perbankan syariah. Bagi kalian yang mempunyai kesulitan atau ada yang pertanyaan, bisa berkomentar di kolom komentar. Nah sekian video dari kami, salam dari kami, salam ilmuwan muda.